Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. UEFA revisi Financial Fair Play. Laporan menyebutkan bahwa UEFA akan merevisi aturan yang tercantum dalam Financial Fair Play. Mereka akan merevisi aturan Financial Fair Play dengan memasukkan poin larangan mengeluarkan uang lebih dari 70% dari pendapatan. 70% itu meliputi anggaran untuk menggaji dan juga transfer pemain. Jika terwujud, kebijakan tersebut akan merugikan klub-klub di beberapa negara, khususnya dari Italia. Karena beberapa klub di Italia menganggarkan gaji di atas 70% dari pemasukannya. New York Times mengklaim bahwa hanya klub Liga Inggris yang bakal diuntungkan oleh aturan baru tersebut. Pasalnya pemasukan mereka jauh lebih besar dari negara-negara di Eropa lainnya. Lebih lanjut, regulasi baru ini akan dinamai Financial Sustainability Regulation. FSR akan mengakibatkan sanksi turun kasta di kompetisi Eropa kalau sampai dilanggar. Undian Piala Dunia 2022 bisa terganggu gara-gara perang dan juga pandemi. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA telah menguraikan prosedur pengundian di Qatar pada tanggal 1 April mendatang. Hanya 29 tim dari 32 tim dalam pengundian yang akan diketahui pada saat itu. Adapun 3 tempat tersisa akan diputuskan pada Juni 2022. Ukraina dijadwalkan akan bermain dengan Skotlandia pada Kamis besok. Dengan pemenang dari laga tersebut akan melawan Wales atau Austria pada tanggal 29 Maret mendatang. Ukraina meminta penundaan karena tak mungkin bagi mereka berlatih dan melakukan perjalanan selama invasi Rusia. Sedangkan pandemi juga memaksa putaran playoff antar benua ditunda. Sekarang pun dijadwalkan akan dimainkan di Qatar pada tanggal 13 hingga 14 Juni mendatang. Kesempatan Portugal kembali ke trek kemenangan. Hanya mampu memetik 1 poin dari 2 laga terakhir di penyisihan grup, membuat Portugal harus puas mengakhiri putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia sebagai runner-up dari grup C. Kemenangan di putaran playoff menjadi satu-satunya harapan buat Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk bisa tampil di Qatar 2022 nanti. Lawan yang dihadapi Portugal terbilang bukan lawan enteng apabila mampu melewati Turki di babak semifinal jalur 3. Juara Piala Eropa 2016 tersebut akan menghadapi pemenang laga Italia kontra Makedonia Utara. Bentrokan antara juara 2 edisi terakhir Piala Eropa Portugal dan Italia pun terbuka lebar di partai final nanti demi memperebutkan 1 tiket ke Piala Dunia 2022 mendatang. Kendati begitu, Portugal mesti bisa mengembalikan fokus mereka agar mampu memetik kemenangan di laga kontra melawan Turki terlebih dahulu. Gareth Southgate khawatir fans LGBT timnas Inggris tak bisa ke Qatar. Piala Dunia 2022 akan digelar di Qatar. Rencananya pesta sepak bola di dunia tersebut akan digelar pada tanggal 21 November hingga tanggal 18 Desember 2022. Gelaran Piala Dunia di Qatar akan menjadi sorotan. Negara teluk itu disoroti karena track record pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, Qatar juga dianggap menjadi tuan rumah Piala Dunia yang tidak inklusif, sebab mereka masih menganggap ilegal bagi LGBT. Terkait itu, pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate merasa was-was akan supporter LGBT timnas Inggris yang akan berangkat ke Piala Dunia Qatar 2022 nanti. Sang manajer takut mereka tak bisa datang. Positif COVID-19, PP absen bela timnas Portugal. Bek Portugal PP terpaksa absen dalam semifinal playoff Piala Dunia 2022 melawan Turki pada Jumat mendatang. Ia absen membela timnas karena dinyatakan positif COVID-19. Absennya pemain berusia 39 tahun itu membuat Portugal tidak bisa diperkuat oleh 2 bek tengah andalannya untuk pertandingan yang berlangsung di Porto tersebut. Dilansir dari Reuters, sebelumnya Ruben Dias juga absen karena mengalami cedera hamstring. Pelatih timnas Portugal Fernando Santos sudah memanggil bek Lille yakni Thiago Jallo sebagai pengganti dari PP.
Ronald Koeman bakal kembali latih timnas Belanda usai Piala Dunia. Mantan pelatih Barcelona yakni Ronald Koeman dikabarkan berpotensi kembali menjadi pelatih tim nasional Belanda pada tahun 2022. Koeman masih menganggur sejak dipecat oleh Barcelona pada akhir 2021 kemarin, sehingga ia bisa kembali ke skuad Belanda. Pelatih berusia 59 tahun itu pun bisa jadi akan menggantikan Louis van Gaal setelah Piala Dunia 2022 usai. Van Gaal telah membawa Belanda ke Piala Dunia Qatar, tetapi kontraknya kemungkinan besar tidak akan diperbaharui saat Piala Dunia telah usai nanti. Dan dikabarkan Ronald Koeman pun masih menjadi pilihan utama untuk menggantikan Louis van Gaal. Pelatih Dortmund akui Haaland kesulitan kembalikan ritme permainannya. Pelatih Borussia Dortmund yakni Marco Rose mengungkapkan bahwa Erling Braut Haaland masih kesulitan menemukan ritme permainannya usai kembali dari cedera. Haaland untuk pertama kalinya menjadi starter sejak 22 Januari 2022 saat Dortmund ditahan imbang 1-1 oleh FC Köln. Haaland bermain selama 87 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Reinier Jesus, dan dalam laga tersebut ia belum bisa mencetakkan gol. Perusahaan Centricus ikut perlombaan untuk akuisisi Chelsea. Sebuah perusahaan investasi global yakni Centricus yang berbasis di London dikabarkan masuk dalam kompetisi untuk membeli kesebelasan Chelsea. Seperti yang diwartakan oleh ESPN, Centricus berminat untuk mengakuisisi tim pemilik dua Liga Champions tersebut. Centricus mengklaim apabila berhasil mengakuisisi Chelsea, tidak akan ada pergantian dalam segi teknis secara staf kepelatihan, manajemen tim, dan sebagainya. Centricus sendiri diklaim memiliki aset senilai 38 miliar dolar Amerika dalam layanan keuangan, teknologi, infrastruktur, dan juga konsumen. Fans Liverpool dan Manchester City resmi meminta laga semifinal dipindah dari Wembley. Rencananya Liverpool bakal bentrok dengan Manchester City dalam laga yang akan digelar pada akhir pekan 16 atau 17 April mendatang, dan pertandingan tersebut akan dijadwalkan di Stadion Wembley. Namun pada hari tersebut stasiun kereta api Euston di London yang menjadi tempat pemberhentian kereta api bakal tidak beroperasi untuk sementara karena ada pekerjaan renovasi. Karena masalah ini, Sky Sport menyebutkan bahwa fans Liverpool dan juga Manchester City resmi mengajukan permintaan kepada FA untuk memindah laga semifinal yang mempertemukan kedua tim dari London. Sayangnya permintaan fans Liverpool dan juga Manchester City sepertinya tak akan dituruti oleh FA. Sebaliknya FA tetap bersikeras untuk menggelar semifinal di Stadion Wembley. Neymar dituding merusak PSG. Neymar masih menjadi sorotan di PSG. Pemain asal Brasil itu dituding merusak klub. Hal itu dilontarkan oleh jurnalis Daniel Riolo dalam wawancaranya bersama RMC. Pemain berusia 30 tahun tersebut dituding sudah tak punya semangat di Les Parisiens. Neymar hampir tidak berlatih lagi. Dia datang dalam keadaan menyesal, hampir mabuk, kata dari sang jurnalis tersebut. Di 3 musim perdananya Neymar bisa membantu PSG menjuarai Ligue 1, namun performanya meredup di 2 musim terakhir. Nyesek, Paulo Dybala diputusin Juventus lewat telepon. Juventus akan melepas Paulo Dybala di musim mendatang. Keputusan itu rupanya diberitahukan lewat telepon. Pada Senin kemarin, dua agen Dybala yakni Jorge Anton dan juga Carlos Novel bertemu dengan direksi Juventus di markas mereka di Continassa. Presiden Andrea Agnelli diketahui tak hadir dalam meeting tersebut. Dilaporkan oleh La Repubblica, dalam pertemuan siang tersebut manajemen Juventus bahkan tak mengajukan proposal kontrak baru kepada agen Dybala. Direktur Federico Cherubini bahkan menelpon Anton seusai rapat yang memastikan bahwa setelah ini tak ada lagi pembahasan mengenai Dybala. Tak ada gunanya kami bertemu lagi, kami tak akan mempertahankannya, ujar Cherubini lewat teleponnya. Tiba-tiba main bagus Ousmane Dembele batal tinggalkan Barcelona. Pernyataan Barcelona pada Januari lalu tentu mengejutkan banyak pihak. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menjual Ousmane Dembele, padahal Dembele pribadi menegaskan bahwa dia ingin bertahan di Barcelona.
Setelah polemik kontrak berkepanjangan dan dipastikan bakal dilepas Barcelona, kini performa Dembele di lapangan justru meningkat drastis. Sejak memasuki bulan Februari yang lalu sampai Maret akhir ini, Dembele seolah-olah menemukan kembali level terbaiknya. Dalam 2 bulan ini performa Dembele meningkat drastis. Tercatat dia telah berkontribusi menyumbangkan 7 assist untuk tim Barcelona. Menurut Sport, pihak Dembele siap bernegosiasi ulang dengan Barcelona andai mendapatkan panggilan kontrak tawaran terbaru. Mereka siap untuk membuka diskusi lagi perihal kontrak yang baru. Tottenham segera ikat permanen Dejan Kulusevski. Sejak hijrah ke skuad The Lilywhits pada awal Februari, Kulusevski memang langsung mampu beradaptasi dengan gaya permainan yang diusung oleh Antonio Conte. Gelandang serang berusia 21 tahun tersebut mengemaskan 2 gol dan juga 4 assist di semua kompetisi. Catatan ini pun dinilai cukup impresif buat pemain yang baru pertama kali merumput di Liga Premier Inggris. Performa inilah yang membuat Spurs berminat untuk segera mengaktifkan opsi perekrutan permanen untuk ex-gelandang serang milik Parma tersebut. Spurs juga memiliki kesempatan untuk menebus Kulusevski dengan bandrol sebesar 30 juta euro pada akhir musim. Tinggalkan Manchester United dan Henderson segera gabung dengan klub Sultan. The Daily Mail melaporkan bahwa Newcastle United sudah memetakan siapa calon kiper baru mereka, dan Dan Henderson menjadi salah satu pilihan utama Newcastle. Menurut laporan tersebut, Newcastle United sebenarnya sudah lama mengincar Henderson. Mereka terkesan dengan performa dari sang kiper. Saat membela Sheffield United, Henderson tampil dengan cukup apik. Ia bahkan sempat bersaing untuk sarung tangan emas IPL berkat aksi tangguhnya di bawah gawang milik The Blades. Laporan terkini mengklaim bahwa Newcastle United sangat berpotensi untuk mendapatkan jasa Henderson karena sang kiper kini dikabarkan ingin pergi dari Manchester United. Ia frustasi karena ia tidak mendapatkan jam banyak bermain di Manchester United, jadi ia memutuskan untuk pergi demi bisa bermain secara reguler dan menembus timnas Inggris untuk ajang Piala Dunia 2022 nanti. Newcastle United dikabarkan berani menggaransi posisi utama bagi Henderson jika ia mau pindah. Jadi mereka berharap bisa mengamankan jasa sang kiper pada musim panas mendatang. Frank Kessie sudah sepakat pindah menuju Barcelona. Dilansir dari Fabrizio Romano, Frank Kessie sudah selangkah lagi dekat dengan pindah menuju Barcelona setelah ia menyelesaikan tes medis di Barcelona baru-baru ini. Tes medis itu dilakukan sesaat sebelum Kessie bertolak ke pemusatan latihan timnas Pantai Gading. Proses tes medis itu berjalan dengan lancar. Menurut laporan Fabrizio Romano, proses kepindahan Kessie ke Barcelona saat ini sudah mencapai tahap akhir. Dengan selesainya tes medis tersebut, ia pun dikabarkan langsung tekan kontrak dengan Barcelona. Frank Kessie dikabarkan telah menandatangani kontrak sebagai pemain baru Barcelona hingga Juni 2026. Sang gelandang dikabarkan akan mendapatkan gaji sekitar 6,5 juta euro per musimnya. Manchester United tertarik bajak Tammy Abraham dari AS Roma. Manchester United dikabarkan membutuhkan striker yang baru karena Edinson Cavani diyakini bakal hengkang pada Juni 2022 mendatang. Beberapa nama pun sempat dikaitkan dengan mereka. Terbaru ada penyerang AS Roma yakni Tammy Abraham yang sedang bersinar dengan catatan 23 gol dari total 40 penampilannya di semua kompetisi. Seperti yang dilaporkan oleh Ime Sagero, ada peluang Tammy Abraham bakal kembali ke Inggris untuk memenuhi pinangan dari The Red Devils. Namun Manchester United harus menyiapkan dana yang besar untuk membawanya pergi dari Stadio Olimpico. AS Roma sepakat mencantumkan klausul sebesar 80 juta euro ketika ia membelinya dari Chelsea. AS Roma juga sepertinya akan menetapkan nominal tersebut sebagai harga Tammy Abraham kalau Manchester United ingin segera merekrutnya pada musim panas nanti. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.